Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik sudah ada Ciko Hakim. Selamat malam Bung Ciko. Selamat malam. Baik, ada Anissa di studio Bung Ciko. Mungkin dapat disampaikan terkait dengan perayaan Tahun Baru di Jakarta tahun ini tampaknya berbeda begitu ya. Sebetulnya apa instruksi dari Gubernur Pramono Anung? Karena kalau kita lihat tadi kami sudah memantau di berbagai titik yang ada di Jakarta begitu tampaknya acara-acara ini lebih ditekankan pada solidaritas untuk Sumatera begitu ya dengan ada show drone Pray for Sumatera, kemudian juga donasi-donasi. Sebetulnya apa instruksi khusus dari Gubernur Pramono Anung, Bung Ciko? Sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu melalui rapat pimpinan terbatas yang kebetulan saya juga menghadiri, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung telah menginstruksikan pada kami semua dan jajaran untuk kemudian menggelar acara yang lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kemanusiaan. Tentunya tema ini kita usung sesuai dengan kondisi hari-hari ini yang kita alami sebagai bangsa di Indonesia ini, khususnya apa yang terjadi di Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh. Kita tahu ada bencana besar yang tidak hanya memakan harta benda, tetapi juga korban nyawa yang tentunya sangat memprihatinkan. Namun tentu ini bukan suatu hal yang sulit untuk kita lakukan, melakukan kegiatan yang syarat dengan hal-hal yang penuh dengan empati, karena kita tahu bangsa Indonesia, masyarakat Jakarta maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah masyarakat yang memang punya jiwa kesetiakawanan sosial yang tinggi dan juga punya DNA terkait dengan gotong royong. Jadi alhamdulillah walaupun kita tetap menggelar kegiatan karena memang tentunya ada keinginan dari masyarakat maupun pengunjung untuk kemudian menunjukkan rasa syukurnya dengan bersukacita setelah melalui tahun 2025 yang memang cukup berat. Tentunya kami menyediakan panggung yang akan ada hiburan dan malam ini sudah berlangsung sesungguhnya. Namun tentu karya-karya yang dibawakan oleh para seniman dan artis yang mentas di sana lebih penuh dengan pesan-pesan kemanusiaan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah ini juga yang tampak sangat berbeda adalah terkait dengan kembang api ya Bung Ciko. Tapi sebetulnya sejauh mana arahan ataupun cakupan dari Pemprov DKI Jakarta? Karena kalau kita lihat kita juga tidak bisa begitu ya kemudian melarang bagi perorangan-perorangan yang akan kemudian membakar kembang api begitu ya. Nanti akan seperti apa? Apakah kemudian juga ada sanksi atau juga tentunya ini bukan merupakan himbauan dari Pemprovnya juga seperti apa karena kita melihat empati juga begitu ya, kita tidak ingin ketika saudara-saudara kita yang di Sumatera ternyata melihat di Jakarta orang-orang atau masyarakatnya ini masih terus menggelar pesta kembang api begitu, sementara hal tersebut sebenarnya memang sudah dilakukan himbauan dari Pemprov Jakarta untuk tidak dilakukan, sementara yang dilakukan oleh perseorangan ini akan seperti apa? Agak sulit ya, tapi kan himbauan ini sudah rasa-rasanya dalam 2 minggu terakhir didengar oleh masyarakat. Dan alhamdulillah kebetulan saya sekarang berada di kediaman saya yang biasanya di malam menyambut tahun baru ini sudah ribut suara petasan. Alhamdulillah saya belum terdengar sekalipun. Jadi artinya masyarakat walaupun memang surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekda atas instruksi Bapak Gubernur, itu lebih dikhususkan kepada badan-badan usaha besar seperti pengelola mal, pengelola hotel yang memang tegas melarang untuk melakukan kegiatan yang menggunakan kembang api. Namun kepada masyarakat itu sifatnya himbauan dan kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri, alhamdulillah di sekitaran kita tidak seramai bahkan sampai sekarang nih saya belum mendengar nih. Jadi saya tinggal di kawasan Mampang Perapatan yang memang budayanya adalah budaya petasan yang kalau lebaran maupun menyambut tahun baru biasanya sudah dar-der-dor, tapi saya tidak mendengar sampai sekarang. Jadi memang masyarakat kita ini nggak sulit kok kalau untuk diajak berempati, karena memang udah ada dalam DNA kita sebagai bangsa Indonesia. Tentu itu juga yang kita harapkan begitu ya. Nah tapi Bung Ciko ini kalau Pak Gubernur nanti malam akan hadir di salah satu lokasi kah nanti malam dan juga apa pesan khusus dari Pemprov untuk kemudian akhir tahun ini dan juga menyambut tahun baru nanti akan hadir di mana ini Mas Pramono Anung? Pak Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung akan mulai berada di kawasan Bundaran HI mulai pukul 9 malam nanti. Saya kebetulan juga akan hadir di sana bersama juga tentunya Bapak Wakil Gubernur Rano Karno
dan nanti kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh beberapa pemuka agama dari agama Islam dan agama-agama lain tentunya, para romo, pendeta, dan juga Habib Jafar akan hadir, dan juga Kiai Maulana. Dan mudah-mudahan bagi Pemprov DKI Jakarta, harapannya untuk masyarakat sesuai dengan harapan dari Bapak Gubernur Pramono Anung adalah mari kita menjadi kesatuan yang terpadu antara pemerintah dan juga semua stakeholders, pengusaha, pekerja, masyarakat umum, pelajar, untuk kemudian bersama-sama menyongsong 2026 yang lebih baik. Dan pada malam ini kita berharap kita menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, dan kita menghimbau untuk lebih memprioritaskan menggunakan transportasi massal yang alhamdulillah tadi pagi sudah diumumkan oleh Bapak Gubernur bahwa digratiskan untuk menggunakan MRT, LRT maupun Transjakarta di 2 hari ini, tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari. Baik, kita nantikan pergantian malam tahun baru yang akan dilakukan dengan doa bersama. Terima kasih kalau begitu, selamat tahun baru juga Bung Ciko. Salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Ya pemirsa, kita akan ke informasi berikutnya.